Baik, kita lanjutkan perkuliahan dari Zakia Anas, mereview judul strategi pengawasan dan evaluasi kegiatan kepala madrasah dalam pengelolaan pembelajaran program unggulan era COVID-19 di MAN 1 Pasuruan. Nah, kalau judul seperti ini terlalu menggebu-gebu ya, artinya dua penelitian jadi satu. Kenapa? Karena satu ya, ini ada strategi pengawasan kepala madrasah, nah diambil satu aja, atau yang diambil yang evaluasi kegiatan ya. Kenapa harus diambil satu? Biar cepat selesai gitu ya. Nah, kalau diturunkan jadi judul ini strategi pengawasan kepala madrasah dalam pengelolaan pembelajaran program unggulan ya, di MAN 1 Pasuruan. Nanti fokus pada strategi pengawasan ya. Atau kalau tertarik pada evaluasi ya evaluasi kegiatan kepala madrasah dalam pengelolaan pembelajaran program unggulan di MAN 1 Pasuruan. Jadi saran saya satu aja yang diambil ya. Nah, tantangannya apa? Bisa menembus narasumbernya atau informannya ya. Bagaimana ya, kita lihat ya di informan yang dia tawarkan kan kepala madrasah, komite dan guru. Nah, kenapa siswa ini tidak ditanyai, padahal malah mereka yang menjadi subjek dalam penelitian ini, yang merasakan program pembelajarannya kok tidak ditanyai. Jadi harusnya ketika memilih informan ini juga harus representasi dari keterwakilan data, baik data kepala madrasah maupun ini subjek yang mengalami program pembelajaran ini juga ditanya, jadi siswa. Jadi baik itu dari atas perspektif kepala madrasahnya maupun dari informan dari bawah, siswa selaku ini apa merasakan dampak ya, dampaknya. Yang kelima ini pengawas sekolah juga kenapa tidak dijadikan sebagai informan ya, padahal ini kan terkait dengan strategi pengawasan. Nah, memang di sekolah itu memang ada komponen pengawas internal, yaitu kepala madrasah sendiri maupun eksternal. Nanti unsur pengawas jadi ya pengawas sekolah ya. Pengawas sekolah ini orang yang bertugas mengawasi proses perencanaan, proses hingga evaluasi yang ada di sekolah. Nah, ini kalau di tingkat TK SD namanya ini penilai ya. Ini kalau non formal namanya penilai ya. Kalau di tingkat SD SMP SMA namanya pengawas, gitu ya, pengawas sekolah ya, supervisor istilahnya itu ya. Nah, untuk rumusan masalahnya ya jangan sampai 5 ya, nanti nggak selesai ya. 2 atau 3 pertanyaan udah cukup. Saya nggak tahu ya dari rumusan masalah yang diajukan oleh Zakia Anas ini hampir sama rumusan nomor 1 sama 3, tapi intinya begini ya. Fokus penelitian atau rumusan masalah ini menanyakan 3 aspek secara garis besar. Pertama terkait dengan proses, baik itu proses perencanaan, pengawasannya seperti apa. Apakah pengawasan ini, proses ini sudah direncanakan atau kondisional ya, sudah menjadi kebijakan atau sifatnya spontanitas. Nah, ini perlu diteliti. Yang kedua terkait dengan dampak ya, dampak dari strategi pengawasannya ini apa, dampak untuk aspek akademiknya apa, dampak dalam bidang non akademiknya apa, dampak bagi perkembangan kognitif siswa apa, dampak bagi pengembangan kelembagaannya seperti apa. Nah, ini mungkin dampak institusional sama dampak individu misalnya seperti itu. Atau yang ketiga analisis faktor, boleh tentang faktor pendukung atau penghambat, faktor internal atau eksternal, faktor kebijakan dan sebagainya. Ini yang terkait dengan fokus penelitian. Jadi saya rasa itu ya, kalau mengambil judul ini ambil aja salah satunya ya, jangan dua-dua yang seperti ini. Strategi pengawasan dan evaluasi kegiatan ini dua penelitian, jadi fokuskan satu aja biar cepat selesai. Oke, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.